Capricorn, selamat datang di bacaan Full Moon in Capricorn yang akan terjadi pada tanggal 25 Juni tahun 2021, 24 atau 25. Kalau kita lihat gambar langit, ambil hanya jika resonate ya. Kalau kita lihat gambar langit, karena bulan berada di 3 derajat dan dengan sendirinya matahari juga di 3 derajat 27 menit di Cancer, maka buat Capricorn secara umum, Capricorn ascendant khususnya itu ini adalah tentang akhir dari tahap yang sangat sukar yang terjadi untuk menemukan jati diri yang sebenarnya. Jadi siapa sih saya? Jadi ini kayak satu proses, ini tidak mengenal usia ya, tapi seperti ada pencarian jati diri yang sekarang tengah berlangsung. Jadi saya tuh sebenarnya arahnya kemana, jadi kayak seperti mengevaluasi arah hidup sekarang. Dan ini ada kaitannya erat dengan posisi partner, pasangan atau siapapun orang yang setara yang biasanya mengambil keputusan bersama. Biasanya memang pasangan hidup seperti suami atau istri. Nah, jadi ada informasi yang akan muncul pada saat ini, jadi ada kejelasan dari pasangan atau mitra tersebut yang mungkin akan mengubah haluan atau mengubah pemahaman tentang bagaimana saya ada kaitannya dengan pasangan tadi. Tapi kalau kita lihat, karena ini derajatnya 3, maka ada kemungkinan ini kaitannya dengan keuangan. Dan memang ada sejumlah uang yang harus dibersihkan tanda petik ya, atau diubah bentuknya, kepemilikan atau apapun ya, tapi yang jelas ada perubahan besar dalam keuangan dan juga dalam, kalau di sini berarti di rumah ke-8, iya, dalam warisan. Jadi memang kalau langit mengatakan bahwa memang ini adalah saat dimana Capricorn, khususnya Capricorn ascendant itu berurusan dengan jati diri atau identitas diri yang ada kaitannya dengan pasangan dan ada juga kaitannya dengan keuangan serta harta milik bersama. Itu yang paling dominan pada saat ini. Nah, di 3 derajat Capricorn itu kita ibaratkan seperti a social psychologist after a full day studying people's behavior returns to his lantern lit library to write down his findings. Jadi kalau di sini tuh penggambarannya adalah ketika belajar secara atau mengamati secara intens, mendalam perilaku orang di sekitarnya. Kemudian seperti ini saatnya kontemplasi gitu ya, diam terus kira-kira sebenarnya apa sih yang saya tangkap dari semua pengamatan saya dari lingkungan ya. Berarti tadi kaitannya dengan saya tuh sebenarnya arahnya diminta kemana, pasangan saya itu seperti apa. Nah kalau kita lihat dari tarot ini, kita lihat ya signifikatornya atau apa sih sebenarnya masalah utamanya itu adalah ada kejadian yang begitu besar yang menjungkir balikan atau mengubah semua dengan tiba-tiba. Dan ini sangat berpengaruh pada apa yang ingin ditawarkan, tapi yang ditawarkan itu atau yang akan dilakukan kemudian terkait dengan emosi. Jadi bukan dengan keuangan. Nah, ini cross issue berarti kan masalahnya adalah memang mencari keseimbangan dalam emosi tersebut. Jadi Capricorn sepertinya memang apapun masalah ini karena kaitannya juga dengan pasangan itu lebih, walaupun terkait dengan keuangan, tapi semua adalah bagaimana hubungan ini bisa saling memberi, saling bisa puas dengan tanpa harus marah, sedih atau apapun. Tapi kayaknya tidak bisa dihindari karena memang sebenarnya semua masalah yang dihadapi itu terkait dengan situasi yang membuat Capricorn tuh relatif sebenarnya heartbroken. Cuman masalahnya karena ini kejadian sudah lama ya, mungkin juga udah agak tumpul juga, bukan berarti tidak jadi sakit hati, tetapi sudah terbiasa, udah lebih paham bagaimana caranya merespon lingkungan. Dan ada kesan bahwa
Capricorn berada di situasi ini cukup lama sebelum akhirnya mengambil keputusan, dan barangkali ini mungkin titik yang penting di mana keputusan itu akhirnya bisa dilakukan. Move on dari situasi ini bukan berarti pisah ya, tetapi ada langkah signifikan yang bisa dilakukan untuk memecahkan masalah ini. Tapi yang dipikirkan Capricorn adalah semua apapun langkahnya itu seperti membuat Capricorn itu tidak bersinar. Jadi ada kekecewaan yang luar biasa seperti itu ya, tapi itu adalah persepsinya Capricorn, karena kayaknya Capricorn ke depan ini lebih mementingkan bagaimana pandangan orang lain terhadap entah diri Capricorn atau hubungan Capricorn dengan orang tersebut, atau bagaimana orang melihat apa dampaknya terhadap keluarga. Tetapi yang jelas memang pandangan orang lain itu merupakan pertimbangan yang paling besar. Sebenarnya yang diinginkan oleh Capricorn adalah segera terbebas dari situasi yang berat ini. Dan kayaknya memang semua orang juga bisa melihat bahwa Capricorn itu sebenarnya stuck. Jadi ada harta yang mungkin nggak bisa bergerak karena situasinya juga tidak terpecahkan. Atau di sini juga orang melihat bahwa masalah yang dihadapi Capricorn ini berpengaruh pada anak ya. Page of Pentacle kan bicara tentang anak, dan bagaimanapun juga kemampuan Capricorn dan pasangan atau mitra tersebut mencoba untuk memitigasi dampak supaya tidak terlalu buruk terjadi pada anak itu, dampaknya tetap aja orang bisa melihat bahwa ini kemungkinan punya dampak yang tidak terlalu baik pada anak karena situasinya jadi menggantung, something like that. Nah, keinginan atau idealnya memang adalah The Empress terbalik. Kalau saya melihatnya adalah ya apapun yang bisa dilakukan untuk tetap bekerja, tetap berkreasi, tetap memainkan peran sebagai ibu, sebagai orang yang memberi, itu tetap ada. Seberapapun katakanlah dalam pikiran Capricorn itu tidak sempurna, it doesn't matter. Dan memang yang what will come-nya adalah mungkin memang akan sedikit memberi jarak dengan lingkungan sosial yang sekarang ini masih stuck di dalam lingkungan sosial tersebut. Kira-kira seperti itu kalau dari kartu tadi. Kita lihat 3 kartu dari Crystal Angels, 1, 2, 3. Untuk melihat kira-kira apa sih sebenarnya yang bisa ditambahkan informasinya. Kalau kita lihat di sini previous events-nya adalah Divine Life Purpose, trust the signs, your inner guidance which are leading you to fulfillment. Jadi kalau menurut saya seberapapun beratnya situasi di masa lalu dan sekarang mungkin masih dihadapi, jangan pernah menyesali hal tersebut. Karena memang it is meant for you to experience this. Jadi ini memang sesuatu yang harus dialami oleh Capricorn. Mungkin Capricorn tidak senang, mungkin Capricorn juga rasanya mulutnya ingin mengatakan sesuatu yang untuk katarsis lah, kira-kira seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ini nggak ada satupun kejadian di dunia ini yang kebetulan. Intinya itu, semua itu memang sudah diberikan kepada kita, tinggal kita pilihannya mau jalan terus atau tidak atau bagaimana. Itu kan sebenarnya co-creation. Tapi apapun di depan, apapun keputusan kita, all are meant to be for us gitu. Jadi jangan pernah menyesali masa lalu, jadi fokus ke arah depan. Karena ini memang life purpose untuk betapapun sukarnya, ini kan sebenarnya adalah resep untuk menemukan jalan yang meant to be for us juga. Jadi jangan pernah disesali. Forgiveness heals. Jadi maafkan apapun yang membuat Capricorn itu rasanya pengen katarsis. Saya tadi bilang ingin mengatakan hal buruk, ingin marah, ingin apapun. If you need to do that, ya lakukan. Tapi ya tentu saja setiap kali saya selalu mengingatkan teman-teman untuk tidak nambah karma negatif, karena memang sebenarnya memaafkan itu bukan kepentingannya orang lain.
bukannya kita kemudian menjadi enak banget ya begitu, enggak, tapi adalah kepentingan kita sendiri supaya kita bisa move on. Dan ini keluar di dalam kartu topas ini, time to release repressed anger and it's blocking your health and happiness. Masalahnya kalau kita masih marah, masih ingin menghukum, itu kita bukannya memberi sesuatu yang besar kepada mereka, tetapi itu menghalangi diri kita untuk mencari healing tadi, karena kita nggak bisa move on dan kita stuck di tempat yang unhappy itu. Padahal sebenarnya cita-cita untuk kita hidup ke dunia ini kan adalah mencari kebahagiaan. Nah, near future-nya adalah let yourself sparkle and shine. Jadi kita nggak mungkin bersinar kalau energi kita masih marah, masih menggerutu, masih ingin memaki, ya. It won't come out like this very pretty woman, ya. Bersinar, dan sinarnya itu datang dari kepala kita, dari cara berpikir kita. Karena kalau kita marah, yang keluar dari mulut kita juga kemarahan, yang diekspresikan di wajah kita juga kemarahan, dan biasanya itu tidak membuat kita menjadi lebih bersinar. Itu aja. Nah, kalau dari yang terakhir buat Capricorn 5 kartu, saya pilih dulu apa yang bisa menjadi penutup untuk Capricorn pada bacaan kali ini. Situasinya adalah sebenarnya semua adalah pilihan, dan kayaknya memang tadi kembali keluar lagi joy sebagai challenge. Why gitu? Why kita menahan semua yang membuat kita menjadi lebih bahagia? Jadi kita tidak membiarkan diri kita untuk lebih bahagia. Guidance-nya adalah berdamailah dengan situasi. Semua hal buruk itu memang hal buruk, tidak ada yang membenarkan apa yang sudah dilakukan orang lain, hal buruk yang dilakukan orang lain kepada dirimu, tidak ada. Tetapi itu sudah terjadi. Jadi yang dilakukan adalah berdamai, memaafkan dalam arti bahwa ini adalah untuk diri kita supaya bisa move on dan bisa menata kembali hidup kita. Ya, dan kalau kita lihat di sini fokusnya adalah shine bright, ya, shine bright artinya ya tadi seperti gambar perempuan yang bersinar tadi. Kalau kita bisa berdamai dengan situasi, kemudian kita mampu menata kembali hidup kita, maka memang ya penggambarannya kira-kira kita bisa bersinar, bukan seperti orang dengan rambut yang awut-awutan itu. Nah, ini movement ini I infuse all areas of my life in joyful flowing movement. Outcome-nya adalah demikian. Jadi memang secara garis besar di sini adalah ketika Capricorn berada di titik menemukan jati diri atau menemukan kemana sebenarnya arahnya, ingin berjalan lebih jauh, ada kaitannya dengan diri sendiri, ada kaitannya dengan pasangan, ada kaitannya dengan keuangan atau dengan harta milik bersama. Tetapi yang membuat berat adalah kemarahan yang belum bisa dibersihkan dari dalam hati, yang menghentikan Capricorn untuk bisa healing dan be happy as you always do. The bright Capricorn that I know. Oke, Wanita Indrasari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.